Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman menjadi rema, menjadi kekuatan. Berikan hikmat, bijaksana, dan kebudi pengertian. Pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang indah hari ini, saudara. Dari Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang, laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Tema hari ini, saudara, permintaan terakhir. Inilah hal-hal terakhir yang dilakukan oleh Simson dalam hidupnya. Hal-hal besar yang luar biasa. Kita akan melihat, saudara, beberapa hal besar yang hebat, kejadian yang besar yang terjadi di akhir hidupnya. Yang pertama dikatakan di sini, di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Permintaan Simson kepada anak kecil ini. Ini adalah permintaan yang terakhir, saudara. Dikatakan di sini bahwa dia minta anak kecil ini untuk menuntunnya dan membiarkan dia meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya dia dapat bersandar padanya. Seperti anak yang penurut. Anak kecil ini menuruti permintaannya, saudara. Inilah yang luar biasa. Ketika Simson melihat anak kecil ini menuruti apa yang dikatakannya, di situ dia tahu Tuhan menjawab doanya. Tuhan tahu kesengsaraannya. Tuhan mengirim anak kecil ini untuk menolongnya. Simson sadar bahwa Tuhan memberikan penolong melalui anak kecil ini, saudara. Jadi, dari Simson kita belajar bahwa Tuhan bisa menolong dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang tidak pernah kita duga. Hal-hal yang tidak pernah kita sangka, saudara. Tuhan bisa kirim orang, dan orang itu tidak ada dalam bayangan kita. Orang itu tidak ada dalam pikiran kita. Tapi Tuhan kirim mereka untuk menolong, untuk membantu, dan untuk memberikan jawaban. Apa yang dikatakan oleh Simson dilakukan oleh anak kecil ini. Simson terhibur, saudara. Dan dikatakan di sini, keadaan di sana sangat ramai, karena semua orang penting berkumpul. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Simson disuruh melawak. Dia dipermalukan di sana. Dianggap rendah. Tidak ada apa-apanya, saudara. Padahal Simson masih seorang hakim. Dia masih seorang hamba Tuhan. Hanya dia statusnya tawanan. Simson dipermalukan. Itu artinya Tuhan dipermalukan di sana. Simson direndahkan. Simson diejek. Itu artinya mereka mengejek hamba Tuhan. Mereka mengejek Tuhan, saudara. Dan lihat, orang yang mengejek Tuhan, orang yang merendahkan anak Tuhan, hamba Tuhan, akan mendapatkan balasannya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Simson, doa Simson kepada Allah. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Setelah Simson sadar karena bantuan anak kecil ini, sekarang dia berdoa. Sekarang dia mulai berdoa. Dari Simson kita belajar bahwa di saat kesesakan, dipermalukan, dijatuhkan, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa.
Di saat terpuruk, bangkrut, tidak punya jawaban, tidak ada jalan keluar, putus asa, frustrasi, dan mau bunuh diri. Doa kepada Tuhan jawabannya. Hanya doa yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Jadi hari ini kita belajar bahwa doa menyelamatkan orang percaya. Doa membuat orang datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa hari ini? Apakah kita sudah menyelesaikan semua tugas pekerjaan hari ini dengan baik? Apakah kita sudah bersyukur hari ini kepada Tuhan, saudara? Apakah hari ini kita ingat kepada Tuhan? Hari ini kita ada di dalam Tuhan dan hari ini kita mau melakukan semua yang Tuhan katakan, saudara. Tuhan sayang dengan orang yang percaya kepadanya. Orang yang memanggil namanya dan melakukan apa yang dikatakannya. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Simson. Simson merangkul tembok itu. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Luar biasa. Simson jadi tahu apa yang harus dilakukan. Lihat, setelah dia berdoa, dia tahu harus melakukan apa, saudara. Dan ini yang dilakukannya. Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Tentunya ada maksud Tuhan di sini. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan sudah memberikan kemampuan. Simson merasakannya. Berita baik hari ini, saudara. Kita merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Kita merasakan kekuatan Tuhan hari ini. Orang percaya merasakan jamahan Tuhan hari ini. Jawaban Tuhan hari ini. Kuasa Tuhan hari ini, saudara. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan akan melakukan pekerjaan, perkara yang besar, yang luar biasa. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Simson? Doa Simson yang kedua. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Luar biasa. Hakim-Hakim 16 ayat 30 berkata bahwa Simson berdoa untuk yang kedua kalinya. Dan doanya luar biasa, saudara. Biarlah aku mati, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Jadi dia minta mati kepada Tuhan. Dia minta mati bersama dengan semua orang Filistin ini. Ini permintaan yang luar biasa, saudara. Simson ingin mati bersama dengan semua orang Filistin yang ada di gedung itu. Jumlahnya kurang lebih 3.000 orang banyaknya. Sangat banyak. Simson tahu ini akhir dalam hidupnya. Dia menyesal sudah memberikan rahasia tentang kekuatannya. Dia menyesal sudah membongkar rahasia Tuhan. Dia menyesal sudah mengingkari panggilan Tuhan, saudara. Dan sebagai balasannya dia ingin Tuhan menjawabnya. Dia ingin Tuhan mendengarkan doanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menjawab doanya. Dikatakan di sini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Dengan kekuatan Tuhan, kedua tangannya itu mampu merubuhkan gedung itu dengan cepat, dengan begitu luar biasa. Tangan yang hebat itu, tangan yang punya kuasa itu, mampu merubuhkan gedung itu, saudara. Dan semua orang yang ada di sana mati, termasuk Simson. Tuhan menjawab doanya. Pertanyaannya, apa doa yang tidak dijawab, saudara? Kalau saja Simson berdoa untuk hidup, dia pasti hidup. Kalau saja Simson berdoa untuk diselamatkan, pasti selamat, saudara. Tapi Tuhan menjawab seperti yang dia minta.
Itu artinya Tuhan mengasihinya, Tuhan menolongnya, dan Tuhan mendengarkan doanya. Berita yang indah hari ini, saudara, Tuhan mendengarkan doa orang percaya. Untuk itu jangan sembarangan berdoa. Hati-hati kalau berdoa. Dari Simpson kita belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan anaknya sekalipun dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat. Simpson mendapatkan jawabannya, saudara. Hal kelima yang terjadi di sini, Simpson membunuh raja-raja kota Filistin dan semua orang di sana. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-30. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Luar biasa. Dan sebagai kalimat yang indah ini, saudara, di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-30. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Simpson menjadi pahlawan. Simpson menjadi orang hebat. Simpson menjadi orang yang luar biasa. Doanya, kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya, mampu mengalahkan musuhnya, membunuh begitu banyak orang. Bahkan semua raja-raja kota Filistin mati saat itu juga, saudara. Ini yang saya mau katakan, Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi kepada Simpson, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan berkatnya. Bahkan Tuhan menunjukkan jawabannya. Hari ini, Tuhan akan menunjukkan kuasanya, berkatnya, jawabannya kepada setiap orang percaya. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Orang-orang yang merenungkannya dan melakukannya dan berbuah lebat, saudara. Tuhan senang dengan orang yang melakukan perintahnya dengan baik, dengan luar biasa. Yang keenam yang terjadi kepada Simpson. Di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol, di dalam kubur ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Simpson akhirnya mati. Tapi mati sebagai pahlawan. Dia bukan mati sebagai pecundang, sebagai tawanan, sebagai orang lemah, sebagai orang yang tidak berdaya. Tapi mati sebagai orang hebat, orang yang punya kekuatan besar, orang yang mampu mengalahkan musuh-musuh Israel, dan orang yang mampu membunuh begitu banyak orang Filistin, saudara. Dia mati dengan kekuatannya. Kekuatannya kembali lagi, berkatnya kembali lagi. Simpson mati sebagai seorang yang hebat. Akhir hidupnya luar biasa. Jadi yang penting di sini bukan awal atau pertengahan, tapi akhir hidup seseorang, saudara. Kalau orang hidup menyenangkan Tuhan, tapi akhirnya jatuh dalam dosa, tidak ada gunanya. Tapi kalau orang hidup di dalam Tuhan dan selamanya sampai akhir hidup di dalam Tuhan, itu luar biasa. Kalau ada orang yang jahat, orang yang jauh dari Tuhan, tapi akhir hidupnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu luar biasa, saudara. Jadi yang Tuhan lihat bukan hanya awal, pertengahan hidupnya, tapi akhir hidupnya. Simpson mungkin mengawali hidupnya dengan luar biasa, tapi di pertengahan dia jatuh. Di pertengahan dia jatuh dalam dosa. Dia dihukum Tuhan. Tapi akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia minta keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mampu hidup di dalam dia. Yang mampu hidup takut dan hidup ada di dalam dia sampai akhir hidupnya, saudara. Dikatakan di sini juga bahwa Simpson hidup sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ini waktu yang panjang. Ini waktu yang luar biasa. Tuhan memberikan 20 tahun kepadanya untuk ada bersama dengan orang Israel. Dan dia berhasil membuktikannya, saudara. Hari ini Tuhan lihat hidup kita. Apakah kita berhasil hidup di dalam Tuhan atau kita gagal? Gagal percaya, gagal beriman, dan gagal melakukan
perintah Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya bercara menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan jawab doa mereka, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, keluarga, pasangan hidup, karir, dengan luar biasa. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami. Selamatkan Tuhan, berkati, dan bawa mereka hidup takut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.